Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأيها الإخوة أعزني الله وإياكم jamaah Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan duduk bersama intidharus shalah ba'da shalah untuk menunggu salat berikutnya, yaitu salat Isya. Kita memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan ditulis menjadi amal saleh bagi kita semua. Amin ya mujibas sa'il. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan membaca dan bersama-sama belajar mentadabburi dari surah Al-Muzammil. Al-Muzammil artinya orang yang berselimut, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini makkiyah kecuali di ayat yang terakhir. Kita review atau kita murojaah dari ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila. Wa dharni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Silakan disimak dari ayat ke-10 kita review. Wasbir 'ala ma yaqulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Kita ingat penjelasan yang lalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, diejek, dilabeli dengan label-label yang buruk. Tujuannya agar manusia menjauh dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikatakan kahin, dukun, sahir, tukang sihir, yang majnun, orang gila. Nah, untuk menghadapi hal itu Allah Ta'ala merintahkan wasbir 'ala ma yaqulu. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya, dan sabar ini artinya al-habsu menahan diri, tidak membalasnya dengan yang serupa. Kemudian ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Wahjurhum hajran jamila, dan hajarlah, yaitu jauhilah mereka hajran jamila, dengan hajar yang bagus, dengan menjauhi dengan cara yang jamila, yang baik. Artinya tidak ambil peduli, tidak mengacuhkannya. Intinya apapun
label buruk yang mereka sematkan kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Omongan apapun, ya, maka diperintahkan untuk dihajar, ditinggalkan sudah, tidak usah dipeduli. Tetap jalan, fokus pada tujuan, yaitu dakwah tauhid. Adapun omongan ini, omongan itu, sudah tidak mempengaruhi daripada tujuan dan semangat di dalam mendakwahkan tauhid. Dan ini menjadi sunatullah. Al-haq dan al-batil selalu bertarung. Ya, pembela al-haq, pembela al-batil bertarung. Makanya ya, harus ada kesabaran di dalam dunia dakwah. Setelah itu kemudian Allah melanjutkan wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wadharni, ya, dan biarkanlah aku saja, kata Allah, untuk bertindak terhadap wal mukadzibin, terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang tidak mau terima dakwah. Kata Allah, biarkan aku sendiri yang bertindak. Ya. Di mana al-mukadzibin ini, orang-orang yang mendustakan ini, ulin na'mati, orang-orang yang diberikan kemewahan, ya, harta, jabatan, wa mahilhum qalila, dan berilah tangguh kepada mereka barang sebentar. Artinya itu urusan Allah. Allah akan bertindak terhadap mereka, para penentang dakwah, para perusak dakwah. Jadi seorang mukmin, seorang mujahid, seorang dai, dia tidak ciut. Karena dia menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, hidupkan syiarnya, mendakwahkan agamanya, maka Allah akan menolongmu dan akan memberikan keteguhan kepadamu. Maka setelah Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar, kemudian juga menghajar, yaitu menjauhi mereka dengan cara yang baik, Allah memberikan kabar gembira, yaitu biarkan aku saja yang ngurusi mereka, para penentang dakwah ini, orang-orang musyrikin, yang mana mereka ini seharusnya lebih bersyukur kepada Allah, karena mereka diberikan berbagai macam kenikmatan yang lebih, diberikan kemewahan, harta, dan sebagainya. Harusnya mereka lebih bersyukur daripada orang yang lain. Kenapa? Ya, karena mereka diberikan kelebihan. Harusnya kelebihan ini menjadikan sarana, ya, agar mereka ini tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa mahilhum qalila, berilah tangguh kepada mereka barang sebentar. Maksudnya apa? Mereka akan mati. Beri tangguhlah barang sebentar, yaitu apa? Mereka akan mati, ada ajalnya. Para perusuh dakwah ini, para penentang dakwah ini, mereka orang-orang musyrikin ini, apakah akan selamanya seperti itu? Tidak ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya di dunia.
dan azab Allah menanti mereka di akhirat nanti. Di awalnya di alam barzah, alam kubur, dan nanti seterusnya. Ya, numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila adzabin ghalid. Dalam surah Luqman ayat 24. Kami biarkan mereka bersenang-senang, numatti'uhum. Allah mengatakan kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, qalilan, tidak lama di dunia. Thumma natarruhum ila adzabin ghalid. Kemudian kami paksa mereka untuk masuk ke dalam siksa yang keras. Naudzubillah. Ya. Jadi pandangan jauh ke depan. Ketika hari ini kita berdakwah misalnya, banyak orang menentang. Banyak orang menentang. Ya, memberikan label-label negatif. Segala macam radikal, ekstrim. Ya, dan seterusnya misalnya. Ada batasnya. Sebentar. Tidak lama. Dan kita berharap kalau orang itu tidak mendapatkan hidayah, ya jauh ke depan, anak keturunannya atau keturunannya lagi atau orang lain. Ya. Jadi misalnya antum mendakwai orang tua tidak mempan, antum dakwai yang muda. Yang muda tidak mempan, antum dakwai anak-anak. Ya. Saya pernah mengumpulkan orang ngaji dulu ya, masih di Jakarta. Orang-orang tua suruh kumpul ngaji yang belum bisa baca Quran, ya, yang belum bisa baca sholat. Yang datang paling 3 orang, 5 orang. Selebihnya datang, bahkan di belakang jadi provokator. Saya berpikir, ya biarin dia sudah tua, tidak lama juga meninggal. Meskipun yang namanya mati tidak mengenal usia. Kadang-kadang yang muda lebih mati dulu. Ya, maka yang kita garap sama teman-teman, ya remajanya. Ya, setiap sepekan sekali dan 2 kali adakan kajian. Ya Masya Allah, anak SMA, SMP. Ya, berlanjut sama teman-teman, kita garap buka TPQ. Ya, dari murid sekian-sekian sampai ratusan. Sampai dimulai TPQ itu sip-sipannya. Sip pertama dari mulai jam 2 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 4, jam 4 sampai maghrib. Ya, dengan program tahfidzul Quran. Anak-anak SD kelas 1, kelas 2. Ya, bahkan ya melalui kita dakwah ke anak-anak ini dengan hasil melihat anaknya bagus bacaannya ini, orang tua jadi tertarik satu persatu. Ada dapat hidayah. Ini jemaah. Jadi kita fokus pada tujuan. Adapun gangguan sana sini, ucapan-ucapan miring, label-label negatif, sudah tidak usah kita. Jangan kemudian menjadikan kita down, pesimis, jalan ke depan. Ya. Terus kita berjalan dalam dakwah. Kita tebar kebaikan. Karena kewajiban kita adalah al-bala, hanya menyampaikan, iringi doa. Adapun mereka menerima, mau sadar, mau menerima dakwah, ini kan hidayah taufik di tangan Allah, bukan di tangan kita. Sehebat apapun kita, dan kita punya keinginan yang kuat agar orang itu bisa berubah, bisa sadar, ketika Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Jangankan kita, termasuk para rasul, tidak bisa memberikan hidayah taufik. Ya.
Wa mahilhum qalila, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Ya, sampai mereka ada ajal, dan nanti setelah ajal datang ada azab yang menanti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Inna ladaina ankala wa jahima. Disebutkan adabnya, sebagian adabnya. Inna ladaina, sungguhnya di sisi kami ini, ankala, ada belenggu-belenggu yang kuat. Ya, besi yang dipanaskan dari neraka. Jadi untuk belenggu mereka, lehernya untuk belenggu. Enggak. Untuk berjalan itu tidak kuat. Menyeret daripada besi yang ada di belenggunya. Wa jahima, dan api yang menyala-nyala gejolaknya. Jahim. Nah, ini ancaman kepada mereka, para penentang dakwah, kaum musyrikin yang menolak dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita ingat ya, bahwa ini ya fasenya adalah Makkiyah, di mana Nabi diperintahkan bersabar, tidak boleh untuk membalas terusnya, karena posisi masih lemah. Belum diturunkan ayat-ayat perintah untuk jihad. Ya, di antara adabnya Allah sebutkan innaladaina ankala wa jahima. Sungguhnya pada sisi kami ini ada belenggu-belenggu yang sangat berat, dan juga api neraka jahim yang menyala-nyala. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alim. Dan ta'am, makanan dza ghussatin, yang nyangkut di tenggorokan. Dah ghussah, enggak turun, enggak juga bisa keluar. Ya kalau makanannya enak ya enak Pak ya. Kalau bisa malah nyangkut terus gitu. Karena makanan itu ya enaknya hanya masih di mana? Di mulut. Kalau sudah nyampe kerongkongan apalagi ke perut sudah tidak ada rasanya. Rasa itu hanya masih ketika di mana? Di mulut, di lidah. Kalau sudah di tenggorokan, mau itu sate kambing, mau itu bakso, mau itu ya tempe goreng, rasa sama. Dan itu. Baru kerasa itu ketika di ya. Wa ta'aman dza ghussatin, di antara siksa di neraka nanti ya, mereka diberikan makanan sudah pahit, busuk. Yang ada dari zakum yang berduri, yang berbau busuk. Dza ghussatin, ketika dimakan ini nyangkut, sakitnya kayak apa? Enggak bisa turun, enggak bisa keluar. Kalau bahasa kita apa? Leleken. Ya, kalau makan ya ikan aja leleken ri itu udah kayak apa sakitnya. Nah ini makanan neraka. Waliyadzubillah. Wa adzaban alima, dan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Dilanjutkan ayat berikutnya, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Yauma, pada hari, tarjuful ardu wal jibal, pada hari bumi dan gunung-gunung ini bergetar, berguncang. Wa kanatil jibalu katiban mahila, dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Ini kondisi nanti hari kiamat. Jika sangkakala telah ditiup,
maka alam semesta hancur. Di antara bentuk kehancurannya, ya, bumi ini terjadi gempa yang hebat. Isinya perut bumi keluar semua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, bumi ini mengeluarkan seluruh isinya. Tidak bisa kita bayangkan. Nah, gunung-gunung ini hancur seperti pasir yang berterbangan. Ya. Kalau langitnya jelas ya, pecah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, siapa dari kalian ingin melihat hari kiamat seperti dia melihat langsung dengan kedua matanya, hendaknya dia membaca Idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir, Idza samaa'un fatarat, surat Al-Infitar, Idza samaa'un saqqat, surat Al-Insiqaq. 3 surat. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insiqaq. Silakan nanti dilihat. Bahkan pernah kita sampaikan mungkin di sini tafsir. Ya. Dijelaskan di 3 surat tadi fenomena huru-hara dahsyat ngerinya, hancurnya alam semesta ini. Bagaimana langitnya, bagaimana buminya, bagaimana lautannya, bagaimana mataharinya. Dan ketika sudah hancur semuanya, maka Allah menggantinya dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Allah menggantinya dengan bumi dan langit yang baru, yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Buminya ini datar, tidak ada yang rendah, tidak ada dataran tinggi, betul. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan. Yang disebutlah mahsyar. Jadi mahsyar ini adalah bumi, tapi bumi yang baru. Ya, karena bumi yang lama sudah hancur. Kemudian berikutnya, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus ilaikum kepada kalian. Yang dimaksud adalah musyrikin Quraisy. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rasul ini masih dari kaum mereka sendiri Quraisy, yang seharusnya mereka itu lebih bersyukur, yang membelanya, yang menerima dakwahnya kemudian membelanya. Tapi malah kaum yang lain, penduduk Madinah yang disebut dengan Ansar, hanya sedikit yang dari Mekah. Inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, yaitu orang-orang musyrik di Mekah, mengutus seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Saksi di dunia, menyaksikan bagaimana mereka menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi akan menjadi saksi nanti di akhirat terhadap amalan-amalan mereka. Karena Nabi menyaksikan bagaimana mereka menentang, memusuhi. Kemudian dilanjutkan,
kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka mengenal tentang rasul ini. Ya. Negeri sebelah mereka yaitu Mesir, di situ peradaban, ya, di Mesir, di situ ada Fir'aun, orang-orang Arab mengenal. Makanya Allah Ta'ala menggandengkan, mengingatkan kepada mereka orang-orang musyrik bahwa telah diutus Rasul pada kalian, sebagaimana Fir'aun juga telah diutus kepadanya seorang Rasul, itu Nabi Musa. Lalu apa akibatnya? Untuk mengambil pelajaran, ya, fa'asa Fir'aun ar-rasula, maka Fir'aun, ya, durhaka, mendurhakai Rasul, tidak hanya menerima, bahkan mengancam membunuhnya, memusuhinya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, lalu kami siksa dia, yaitu Fir'aun ini, dengan siksaan yang berat. Siksaan di dunia, ditenggelamkan dalam kondisi terhina di Laut Merah bersama pasukannya. Ya, diberikan siksaan yang berat di dunia dan siksaan yang lebih berat lagi di akhirat nanti. Bahkan setiap pagi dan sore Fir'aun ini sudah mendapatkan, diperlihatkan tempatnya nanti, mendapatkan azab kubur setiap hari Fir'aun. Apa kaitannya? Kenapa Fir'aun di sini disinggung, disebutkan tadi? Supaya orang-orang musyrikin Quraisy yang di Mekah ini mau mengambil ibrah. Karena apa? Antara Nabi SAW dan Nabi Musa SAW sama, satu jalur. Sama-sama mendakwahkan tauhid, mendapatkan wahyu dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kalian tidak mau terima dakwah ini, lihat akibatnya. Bani Israel, ya, Fir'aun disiksa di dunia dengan azab yang seperti itu, dan juga siksa nanti di akhirat, supaya mereka mau berpikir, mengambil pelajaran, ya, terhadap umat yang telah berlalu, ya, supaya mereka takut. Fir'aun disiksa seperti itu karena menentang, tidak mau terima dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, kalian juga bisa berakibat sama. Ini namanya al-wa'id, yaitu ancaman. Karena dakwah itu adalah basyiran wa nadhiran. Basyiran, memberikan kabar gembira akan surga bagi yang mau terima dakwah, bagi yang mau beriman, bertauhid, beramal saleh. Nadhiran, ini berikan peringatan, ancaman bagi yang tidak mau terima dakwah, bagi yang menentang, memusuhi. Nah, ini jangan. Ya, jadi dikaitkan dengan disinggung tentang Fir'aun ini agar mereka orang-orang musyrikin sadar, mau mengambil ibrah. Fa kaifa tattakuna in kafartum yawma yaj'al wildana shiba. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu atau menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak ini berubat?
Artinya bagaimana kamu bisa menjaga diri? Kalau kamu tetap kafir, menjaga diri nanti pada hari di mana hari tersebut anak-anak menjadi beruban. Maksudnya apa? Kondisi yang sangat mengerikan. Biasanya uban itu tumbuh kenapa, Pak? Stres, pusing. Cek nomor keluar ubannya. Ini bukan ya anak muda, bukan remaja, bukan pemuda. Anak-anak rambutnya beruban. Saking apa? Ngerinya peristiwa dahsyat huru hara hari kiamat. Ya. Sehingga menjadikan anak ini beruban. Ya. Ini diperingatkan. Ya, bagaimana kamu bisa memelihara diri? Bisa menjaga diri. Fa kaifa tattaqun? Bagaimana kalian bisa menjaga diri? In kafartum, jika kalian ya, kufur, mengingkari, yaitu pada hari di mana hari tersebut menjadikan anak-anak beruban. Ya, mengingkari apa? Hari kiamat. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Kana wa'duhu maf'ula. Adalah janjinya, itu janji Allah itu pasti terjadi, pasti terlaksana. Antum bisa bayangkan langit pecah, dimulai dari retak sedikit, maka disebut infitor, itu retak. Insyiqaq, brol, terbelah, ambrol. Maka idzas samaa'un fatarat, apabila langit itu retak. Surat Al-Infitor. Al-Insyiqaqnya apa? Idzas samaa'un saqqat, apabila langit itu terbelah. Jadi ketak-ketak brol. Seluruh isinya jatuh. Benda-benda langit dan matahari, bintang, planet, segala macam. Ya. Padahal kita tahu langit itu ciptaan Allah Ta'ala yang bisa dilihat, yang paling besar, paling agung. Ya. Ciptaan Allah yang paling besar, paling agung yang bisa dilihat itu langit. Ya enggak? Antum pergi kemana aja mesti lihat langit. Antum ke Jakarta, rembulannya seutuh di langit. Mataharinya masih utuh. Antum pergi kemana saja ketemu langit. Sehingga langit itu ciptaan Allah yang paling luas, paling besar, yang dilihat, yang bisa dilihat oleh mata. Padahal itu tidak ada seberapanya dibanding nanti dengan dengan arasnya Allah. Langit yang 7 ini. Padahal yang bisa kita lihat itu langit pertama, sama dunia, langit dunia. Di atasnya lagi masih ada 6 tingkatan langit. Lalu bagaimana kalau pecah dan terbelah? Ya, makanya di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan as-sama'u munfatirun bih. Langit munfatir, sama itu infitar, pecah belah. Kana wa'du maf'ula, dan itu janji Allah pasti terjadi. Kenapa? Karena langit ini ya, dia taat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana juga bumi. Kenapa bumi terjadi gempa memuntahkan isinya? Karena taat kepada perintah Allah.
Idza samaa'un saqqat, apabila langit berbelah. Kan wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya kan? Kenapa langit itu pecah seperti itu? Karena taat kepada perintah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ya. As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Kemudian ayat 19 dan 20 dan kita selesaikan malam ini. Sudah 4 pertemuan Pak ya. 3. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ya, inna hadhihi, sesungguhnya inilah tadhkirah, peringatan. Tadhkirah artinya peringatan. Faman syaa'a, maka barang siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbih, ya, niscaya ia menempuh jalan yang akan sampai kepada Rabb-nya. Ittakhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi, yakni surat ini merupakan peringatan. Isinya tadi merupakan peringatan, tadhkirah. Ya, tentu peringatan ini bermanfaat bagi siapa? Orang yang mau menggunakan akalnya. Sudah ada? Betul itu? Tayyib, sudah masuk Isya, silakan azan dulu. Setelah azan kita lanjut insyaallah.
Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di ayat ke-19 dan 20. Ini panjang sekali. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya ia menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada Rabb-Nya. Ya. Bagi siapa yang mau menggunakan akal, maka dia akan mengambil ibrah daripada tadkirah tadi, peringatan tadi. Lalu Allah memberikan taufik kepadanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakiman. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, jalan hidayah, kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Hakim, Maha bijaksana. Allah mengetahui siapa yang pantas diberikan hidayah taufik, dan Allah Maha. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang 20, dan ini madaniyah menurut jumhur mufassirin. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfah wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Ini madaniyah. Ayat ini menasah, menghapus hukum wajibnya sholat malam. Karena dulu sholat malam itu hukumnya wajib. Ya, maka 19 ayat itu makkiyah. Ayat yang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Wahai orang yang berselimut, yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila, bangunlah untuk sholat malam. Dan seterusnya. Ini perintah wajib. Kemudian ya, yang wajib ini dinasakh, dihapus hukumnya menjadi sunnah melalui ayat terakhir itu, ayat ke-20 ini. Ya, inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya
Rabbmu yaitu Allah Ta'ala mengetahui annaka taqumu adna min thulutsayil laili, bahwasanya kamu itu berdiri untuk sholat kurang dari 2/3 malam. Kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu, atau 1/2 malam, separuh malam. Wa thulutsahu, atau 1/3 malam. Kenapa berbeda seperti ini? Dengan kondisi orang masing-masing. Ya, kadang kurang dari 2/3, kadang separuh, kadang 1/3. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat pada awalnya diwajibkan salat lail. Ya, ada yang mengerjakannya 2/3 malam, ada yang separuh malam, pertengahan malam, ada yang 1/3 malam. Ya, wa ta'ifatum minal ladzina, dan ta'ifah, kelompok atau golongan minal ladzina, dari orang-orang yang bersamamu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah Ta'ala mengetahui, menetapkan, yuqaddiru, menetapkan, ya, ukuran malam dan siang. Jadi, kenapa kadang-kadang malam itu lebih panjang dari siangnya? Ada sebaliknya, malamnya pendek, siangnya lebih panjang. Siapa yang mengatur dan menentukan? Allah Ta'ala. Ya, sehingga ketika malamnya panjang, maka dia bisa punya waktu yang luas untuk salat lain. Ya. Wallahu yuqaddirul laila wa nahar, Allah yang menentukan kadar ukuran malam dan siang. Ada kalanya malam itu lebih panjang daripada siangnya, atau sebaliknya. Alima allan tusuhu fataba alaikum, dia, yakni Allah, mengetahui bahwa akan ada di antara kamu alima allan tusuhu fataba alaikum, dia, yakni Allah Ta'ala, mengetahui bahwa kalian tidak bisa menghitungnya. Allan tusuhu, menghitung batasan waktu-waktu tersebut. Ya, tidak dapat menghitung atau menentukan batas-batas waktu-waktu tersebut. Fataba alaikum, kemudian lanjutannya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Artinya tidak memberatkan diri. Ya, tidak memberatkan diri. Ya, dia bisa sholat malam
sesuai dengan kemampuannya, ya, termasuk bacaannya. Ya. Bagi yang mampu panjang silakan panjang, bagi yang pendek tidak mengapa. Ya. Bagi yang mampu 3 rakaat silakan 3 rakaat, bagi yang mampu 5 rakaat, bagi yang mampu 11 rakaat atau lebih dari itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maksudnya adalah tanpa batasan waktu. Silakan dari waktu malam ini, ya, dilakukan untuk sholat malam sesuai dengan kemampuan. Bahkan memberatkan diri, ya, atau takalluf di dalam ibadah ini dilarang. Ayat tadi dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi bahwa orang membaca surat atau ayat apapun itu sudah mencukupi di dalam sholat. Tidak harus surah Al-Fatihah. Maka mazhabnya Hanafi, pokoknya orang sholat, ya, setelah takbir baca iftitah, ya, silakan baca surat apa saja yang mudah, yang dia hafal, hatta itu 1 ayat, maka sudah dianggap sah. Tapi tentu ini pendapat yang marjuh, ya, dilemahkan oleh para ulama. Ya, keumuman ayat ini menunjukkan hal itu. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah merintahkan, bacalah apa yang mudah olehmu dari Al-Qur'an. Apalnya apa yang dia silakan. Tidak mesti Al-Fatihah. Tapi ingat, ada hadis, ya, Bukhari Muslim, hadis sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab." Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, sehingga, ya, jumhur ulama mengatakan surah Al-Fatihah ini menjadi rukun salat, sehingga tidak sah kalau membaca selain Fatihah. Jadi Fatihah harus dibaca. Alima an sayakunu minkum marda wa akharun yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Nah, ini ilahnya di sini. Dia, yakni Allah Ta'ala, mengetahui an sayakunu minkum, akan ada di antara kalian marda, orang yang sakit, wa akharun, orang-orang yang lain, yadribuna fil ardi, sedang melakukan perjalanan di muka bumi, yabtaghuna min fadlillah, mencari karunia dari Allah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, yang lain lagi ada yang berperang di jalan Allah. Ya. Disebutkan di sini orang itu macam-macam, ada yang sedang sakit, ada yang sedang melakukan perjalanan dalam rangka mencari karunia Allah, apalagi zaman dahulu, ya, perdagangan menempuh perjalanan kadang berbulan-bulan. Ya. Sebagian lain mereka adalah berjuang, berjihad, ya, berperang di jalan Allah. Artinya apa? Ini semua uzur. Dibolehkannya untuk meninggalkan sholat lail, ya, karena sakit, karena safar, dan seterusnya. Maka ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, menjadi nasakh, ya, penghapus daripada hukum wajib, ya, sholat lail.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Yang terakhir jamaah, wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat itu untuk dirimu. Allah tidak butuh. Apa saja kita lakukan berupa kebaikan itu untuk kita. Allah tidak membutuhkan daripada kebaikan yang kita lakukan. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajidu indallah. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra, sebagai balasan yang paling baik, wa a'zama ajra, dan yang paling besar pahalanya. Maka satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, sedekah yang dikeluarkan oleh kita, maka pahalanya berlipat-lipat nilainya daripada yang kita keluarkan. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya perbanyak zikir kepada Allah, beristighfar dalam semua urusan kita, bahkan termasuk dalam ibadah. Ya, sehabis sholat kita diperintah istighfar, baca istighfar 3 kali sholat fardu. Ya, kenapa? Karena dalam sholat ada kekurangan di sana sini dan seterusnya, maka kita mohon ampun kepada Allah. Ya, maka setiap daripada ibadah ini diakhiri dengan zikir. Ya, setelah puasa, ya, ada takbiran hari raya, puasa selesai Ramadan. Ya, demikian juga haji selesai takbiran. Ya, zikir. Dan istighfar ini, ya masya Allah, fadilahnya sangat besar. Ya, akan menutup atau menghapus dosa-dosa kita dan akan membuka kebaikan untuk kita di dunia dan juga untuk akhirat kita. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya, salahnya atau kekurangannya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada sewaktu ada hal yang belum jelas yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Baik, silakan. Ya, kedudukan akal dalam Islam sangat agung. Makanya di antara maqasidus syariah tadi ditanyakan bagaimana kedudukan akal. Ya, begitu pertanyaan ya dalam Islam.
Ya, banyak ayat Quran la'allakum ta'qilun supaya kalian berakal. Ya. Tapi di sisi yang lain diperintah untuk tunduk pada dalil. Ya, maka dalil ada dua, ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli dalil akal, dalil nakli adalah dalil berupa nas, nakal. Karena nakal itu artinya penukilan. Nakli artinya sifatnya dinukil. Itu dari ya Al-Qur'an qala Allah dan dari hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam maqasidus syariah itu tujuan syariat ini ada di antaranya hifdzul aqli, menjaga akal. Maka apa saja ya perbuatan yang akan menghilangkan akal itu dilarang dan terkena hukuman hudud. Orang mendem, mabuk, narkoba, ya, maka terkena hukuman hudud, cambuk 80 kali. Meskipun dia beralasan akal-akal saya, ini minuman juga saya yang beli, misalnya ada ngayal sudah ada. Ya, umul khabais, ya, biangnya seluruh keburukan itu karena akal hilang. Kalau akal hilang bisa mencelakai dirinya, celakai orang, ya, nyetir bisa nabrak orang, ketemu perempuan bisa merkosanya, ya, dan seterusnya begitu. Dan ini wakil terjadi. Ya. Maka Islam sangat mengganggukan akal. Tapi ingat bahwa akal ini punya keterbatasan. Ya, akal ini punya keterbatasan. Karena fungsi akal ini dipengaruhi dari indera. Ketika indera ini terbatas, mata kita terbatas, pendengaran kita terbatas, termasuk kapasitas daripada otak kita terbatas, ya, maka jangkauan akal kita pun terbatas. Sehingga mengandalkan akal saja tidak bisa. Harus ada dalil lain nakli. Diibaratkan akal itu adalah mata, dalil nakli yaitu Al-Quran maupun hadis itu ibaratnya adalah cahaya. Ketika tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, artinya tidak ada cahaya, matanya melek, bisa lihat tidak? Tidak bisa lihat, tidak bisa membedakan. Ini apa dan ini apa? Tidak bisa membedakan mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ya, matanya melek, tapi tidak ada cahaya sama sekali, gelap gulita. Artinya punya akal tapi tidak ada wahyu, tidak ada nur cahaya dari Al-Quran, tidak bisa. Maka akal ini dituntun oleh wahyu, digunakan untuk menggunakan akal untuk berpikir. Padahal pada perkara yang itu dijangkau oleh akal. Tapi pada sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal, maka kita tidak boleh memaksakan diri untuk menjangkaunya. Tapi kita harus yakin bahwa sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal itu adalah masuk akal. Bingung enggak nih? Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan, kul, katakan, bahwa ruh itu min amri Rabbi, urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Lanjutan ayatnya, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Antum punya ruh tidak? Punya ruh? Antum punya akal?
bisa untuk berpikir. Ya. Ruh itu terbuat dari apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa, bisa disebutkan? Ya, tidak bisa. Sehebat apapun itu orang, tidak bisa. Dekat dengan kita, tapi kita tidak bisa dengan akal kita menjangkau, mencerna. Ya, ruh itu materi seperti apa bentuknya? Ya. Itu masih di dunia. Akal tidak bisa menjangkau. Apalagi sudah di luar dunia, alam barzah, bagaimana ya nanti amal soleh berwujud, ya apa ya, orang yang rupawan, wangi, ya. Si penghuni kubur ini mengatakan, man anda, siapa engkau? Ya, dia mengatakan, ana amal kesoleh dunia, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Kira mungkin amal soleh bisa wanita berwujud manusia. Ya, nanti ada jembatan sirat, ya, ahaddu minas saif wa taqu minas sya'ri, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang. Bagaimana mungkin bisa orang itu? Nah, ditolak. Padahal itu sudah jauh di alam sana. Masih di dunia aja tidak bisa menjangkau dengan akal kita. Tapi kita harus taslim dulu. Bahkan dalam perkara ya fikih saja, ya, yang kentut belakang, kenapa yang dibasuh wajahnya? Ya. Yang kotor itu di bagian bawah, kenapa yang diusap bagian atas? Masul khuf. Fikih. Ya, tuduh. Ya. Maka pada perkara yang akal kita tidak bisa menjangkau, kita harus beriman. Dan kita harus yakin bahwa itu ada dan itu masuk akal. Betapa banyak di perkara dunia ini yang tidak masuk akal tapi real ternyata ada. Nih, ada live seperti ini. Ya, kalau seperti ini 20 tahun, apalagi 50, 100 tahun yang lalu dibicarakan. Ya, nanti ada orang ngomong, ya, bisa jarak jauh live. Ya, di sini bisa ngomong dengan orang luar negeri. Akal kan mustahil. Gila, bagaimana bisa? Ya. Kalau seperti ini diceritakan 100 tahun yang lalu, kira-kira orang percaya enggak? Enggak masuk akal. Ya, atau mungkin 100-200 tahun lalu, ya, nanti orang bisa terbang naik pesawat. Seperti burung bisa terbang. Bisa. Mungkin mustahil. Di zaman dahulu, di zaman batu, di zaman purba, apalah gitu. Mereka mengatakan tidak masuk akal. Tapi ada kenyataannya tidak? Ada kenyataannya, dan ternyata berarti masuk akal. Bahkan saat ini pun kalau diterangkan kepada kita, ya, kita pun tidak bisa mencerna. Ya, ada ahli IT duduk di sini menerangkan, ini bisanya, ya, gambarnya nyampe ke Saudi, misalnya ada antum live dengan orang Saudi, suara nyampe ke sana karena ini kayak nyambung enggak? Enggak nyambung. Kenapa enggak hilang hidungnya masih utuh persis? Ya, suaranya masih utuh. Paling delay gitu ya. Kadang kalau ada ini cara. Seandainya diterangkan pun kadang-kadang kita tidak paham. Enggak nyambung gitu. Ya, tapi itu ternyata suara. Jadi kesimpulannya tadi, ya, yang pertama bahwa Islam sangat memuliakan akal, sehingga di antara maqasidus syariah adalah hifdzul akli, menjaga akal. Diperintahkan untuk digunakan akalnya. Tapi ingat, akal tidak bisa berdiri sendiri. Dia ibarat mata, walaupun melek ketika tidak ada cahaya, tidak cahaya wahyu Al-Quran pun hadis, dia tidak akan bisa melihat. Maka akal tidak akan bisa
Allahu taala alam. Cukup. Yang lain? Menghadiri kajian lebih besar pahalanya daripada mengerjakan. Ya, ada qaul dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Perbandingannya adalah kalau ngaji bicara tentang ilmu, kaitannya adalah maslahat umum. Untuk menghilangkan kebodohan kita, setelah bodoh kita hilang, kita hilangkan bodohnya orang lain. Ajarkan. Ya. Tapi kalau ibadah sunnah, ya dia sholat sunnah misalnya, dia baca Al-Quran di rumah, itu ya maslahatnya adalah terbatas untuk dirinya. Dari sisi ini kemudian ya ada yang menyatakan bahwa duduk dalam majelis ilmu, thalabul ilmi, ini lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah. Bukan maknanya sudah kalau gitu tidak usah sholat sunnah, tidak usah puasa sunnah, tidak usah ini ngaji tok, bukan begitu maknanya. Bisa dipahami di sini? Ini perbandingan maksudnya, komparatifnya seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan misalnya perbandingan kadang salah memahami. Apa itu? Al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyat. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan. Ya. Lalu disimpulkan masih mending main gaple mendem daripada duduk. Bukan itu maksudnya. Ya, bahkan hal seperti ini kemudian dijadikan bahan untuk apa namanya menghina, mengejek, membuli, ya terkait dakwah itu. Bahwa ini kaul yang sahih, kaulnya seorang ulama, ya, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri Muta'ala. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dari maksiat. Dari sisi apa? Ya, fa innaha la yutabu 'alaiha. Karena bid'ah ini susah untuk bertobat. Adapun maksiat orang yang mudah untuk bertobat. Kenapa bid'ah susah untuk bertobat? Karena orang yang melakukan bid'ah dia ya tidak merasa melakukan dosa. Justru sebaliknya, dia sedang melakukan kebaikan. Orang melakukan kebaikan kok diperintah taubat. Ya susah. Tapi beda dengan kemaksiatan. Orang berzina, orang mabuk, orang berjudi, lebih mudah untuk bertobat. Kenapa? Karena dia sadar, dia yakin, dia merasa bahwa yang dia lakukan adalah dosa. Orang yang merasa dosa akan lebih mudah bertobat daripada orang yang tidak merasa berdosa, bahkan justru merasa melakukan kebaikan. Dari sisi ini maksudnya, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Bukan maknanya nanti kalau gitu kita maksiat saja, ya konser ke sana ini daripada mengunjungi, ya misalnya terbangan. Ya, bukan itu maksudnya. Demikian juga tadi, ya bahwa duduk thalabul ilmi, ya belajar, taklim, ya mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk ilmu dan dakwah itu lebih bagus daripada ibadah sunnah. Dari sisi ya kalau taklim, dakwah ini kemaslahatannya untuk umum umat, dirinya dan juga orang lain. Tapi kalau ibadah sunnah semacam misalnya sholat sunnah, maka itu terbatas pada dirinya saja. Dari sisi ini bukan maknanya dipahami kalau gitu tidak usah sholat sunnah, tidak usah bukan gitu. Ya, baik. Cukup Pak ya. Ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.